Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anifa Khairunisa. Saya berasal dari kelas 2D dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fa'il dan apa itu naib fa'il, guna untuk mengumpulkan tugas mata kuliah Nahwu Ismi. Saya lanjutkan saja, yaitu yang pertama, fa'il. Apa sih pengertian fa'il? Fa'il adalah isim yang rofa al-marfu'u yang jatuh, waqo al-marfu'u waqo yaqo'u, isim rofa yang jatuh, al-marfu'u yaqo'u al-fi'lu mabni ma'lum. Jadi yaitu fa'il adalah isim yang berirob rofa yang jatuh atau yang terletak setelah fi'il maklum. Nah, jika diambil intinya, fi'il kemarin adalah sebuah pekerjaan, doroba memukul, nasoro menolong, membaca, ya pokoknya sebuah pekerjaan. Nah, sebuah pekerjaan itu membutuhkan siapa sih yang mengerjakan itu? Nah, fa'il itu bisa diartikan bahwa dia pelaku dari yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Saya. Siapa yang mengerjakan? Dia, kayak gitu. Di sini ada fa'il, ada 3, mabni, mu'rob, sama masdar mu'awal. Lalu apa sih ketiga itu? Nah, mu'rob itu seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Mabni juga sudah saya jelaskan, bisa berupa isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan tentang masdar mu'awal. Nah, masdar mu'awal ini biasanya ditandai dengan an masdariyah. An masdariyah itu bisa masuk di fi'il mudhari'. Nah, jika an masuk pada fi'il mudhari' dan an ini jatuh setelah fi'il juga, maka dia bisa dijadikan dengan fa'il. Nah, an ini biasanya dinamakan dengan an masdariyah atau masdar mu'awal. Nah, an di sini dia itu kan huruf an masuk pada fi'il mudhari'. Nah, ini an, contohnya an yadriba. Ini itu sebuah fi'il, tapi dihukumi, jika fi'il kemasukan an, maka dia dihukumi seperti isim. Maka dari itu dia bisa menjadi fa'il. Contohnya tadi, yuridu an yadriba. Nah, uridu itu kan fi'il. Fi'il pasti membutuhkan fa'il. Mana fi'ilnya dari yuridu? Nah, an yadriba. An yadriba ini dia bisa menjadi fa'il, dinamakan dengan masdar mu'awal. Kayak gitu. Lalu seperti yang saya katakan tadi, bahwa fi'il itu butuh fa'il dan fa'il jatuh setelah fi'il. Baik, saya akan memberikan contoh dari fi'il dari fa'il. Fa'il itu kan ada fi'il mu'rob sama mabni. Yang masdar mu'awal sudah saya berikan contohnya. Nah, contoh dari mu'rob adalah doroba, telah memukul. Nah, siapa yang memukul? Zaidun. Setiap doroba Zaidun. Nah, karena fa'il jatuh setelah fi'il, maka Zaidun menjadi fa'il. Jika di bahasa Indonesia kan juga membutuhkan pelaku. Siapa sih yang memukul Zaidun, kayak gitu. Maka dia itu mu'rab itu dia tampak. Nah, dia tampak, fa'il yang tampak disebutkan dalam kalimat tersebut. Lalu dari fa'il yang domir, dia tidak tampak. Saya mengambil contoh dari
fa'il isim dhamir. Nah, dhamir ini contohnya dorobtu. Doroba memukul, siapa yang memukul? Saya. Kok bisa saya? Karena tu dari lafadz dorob tu itu berupa fa'il isim dhamir. Dia mengalami perubahan. Nah, lalu dalam jumlah atau adat di sini apa contohnya? Saya akan mengambil doroba muslimuna. Doroba adalah fi'il madhi yang berupa dalam ilmu nahwu atau tasrif dia akan diartikan dia satu laki-laki telah memukul. Doroba muslimuna, di fa'ilnya kan doroba fi'il, maka fi'il membutuhkan fa'il. Di fa'ilnya berupa al muslimuna, dia itu berupa 3 orang atau lebih seorang muslim. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa fi'ilnya bisa 1 dan fa'ilnya bisa 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada tambahan, yaitu apabila fa'ilnya berupa mu'annas, nah maka fi'ilnya wajib juga ditambahkan dengan ta' ta'nis. Apabila ta' ta'nis ini jatuh masuk pada fi'il madhi, maka dinamakan ta' sakinah. Dan apabila ta' ta'nis ini masuk pada fi'il mudhari', maka dinamakan dengan ta' mutaharikah. Jadi apabila si pelaku atau fa'ilnya itu berupa mu'annas atau perempuan, nah maka fi'ilnya wajib diberi ta' sakinah atau ta' ta'nis itu tadi ya. Nah, di sini ta' mu'annasnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mu'annas dhohir, yang kedua ada mu'annas hakiki, dan yang terakhir ada mu'annas majazi. Dan yang wajib untuk ditambahkan dengan ta' sakinah atau ta' mutaharikah tadi yaitu apabila dia berupa mu'annas dhohir. Nah, saya bisa memberi contoh berupa ta' dhohir yaitu Fatimatu. Nah, mu'annas itu ditandai dengan ta' marbutoh. Maka kan wajib ditambah dengan ta' sakinah atau mutaharikah. Contohnya dorobat al Fatimatu. Nah, ta' dorobat, taknya itu karena fi'il madhi maka dinamakan dengan ta' sakinah. Dan fa'ilnya pun berupa mu'annas dhohir. Kenapa mu'annas dhohir? Karena al-fatimatu yang terakhir itu berupa ta' marbutoh. Nah, ta' marbutoh itu biasanya menjadi tanda bahwa dia itu isim mu'annas, kayak gitu. Saya akan memberikan contoh untuk isim mu'annas hakiki. Contohnya yaitu Zainab. Lah, kok bisa? Kenapa bisa dikatakan hakiki? Karena sesungguhnya bahwa Zainab itu adalah seorang perempuan. Dia adalah nama perempuan. Nah, dia itu sungguh sekali perempuan, tetapi dia tidak, di nama Zainab tersebut tidak ada tanda ta' marbutoh sama sekali. Kenapa kok ta' marbutoh? Karena ta' marbutoh adalah salah satu huruf yang menandai bahwa dia itu perempuan atau bukan, dia mu'annas atau tidak. Zainab itu dia aslinya sesungguhnya perempuan, tetapi di dalam kata Zainab tidak memiliki tanda mu'annas atau tidak ada ta' marbutoh, maka dia dinamakan dengan mu'annas hakiki karena dia tidak terlihat bahwa dia perempuan, tetapi sesungguhnya secara hakiki di dalamnya dia itu adalah perempuan atau mu'annas. Lalu ada mu'annas majazi. Nah, mu'annas majazi ini mu'annas yang dia itu otomatis
ke mu'annas, maksudnya dia mu'annas secara dengan sendirinya, dia mu'annas sendiri, dia otomatis sudah mu'annas. Contohnya syamsun, komarun, lalu ada anggota badan yang berpasangan, ada 2 tangan 2 kaki kayak gitu. Lalu yang kedua adalah naib fa'il. Naib fa'il itu jika di bahasa Indonesia dia bisa diartikan pengganti, maka artinya yaitu pengertiannya al-ismu al-marfu'u yaqa'u fi'il mabni majhul. Maksudnya dia itu adalah isim yang berirob rofa. Dia bisa dikatakan pengganti fa'il. Nah, ya, dia bisa dikatakan sebagai pengganti fa'il. Jika fa'il jatuh setelah isim setelah mabni ma'lum, maka naib fa'il ini jatuh setelah mabni majhul. Lalu pasti kalian akan bertanya-tanya, lalu apa sih perbedaan dari mabni ma'lum dan majhul? Nah, saya akan langsung ambil contoh, yaitu dzoroba. Dzoroba itu berupa maklum, dia sudah asli dzoroba, tidak bisa dia sudah aslinya nggak ada perubahan, dia tetap dzoroba. Jika dimajhulkan, dia akan berubah menjadi duriba, mengubah harokatnya. Jika bahasa Indonesianya kan dzoroba itu menolong, maka jika dimajhulkan akan berubah menjadi ditolong. Nah, fa'il ini yaitu pengganti dari fa'il yang dibuang, kayak gitu. Apa itu majhul sendiri masuk pada fi'il madhi dan mudhari'. Ini juga ada rumusnya. Untuk fi'il madhi dia rumusnya dzumma awaluhu wa futihama qabla akhir. Mohon maaf salah. Apabila di madhi dia akan berubah menjadi dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir, dan apabila di fi'il mudhari' dia akan berubah menjadi dzumma awaluhu wa futihama qabla akhir. Maksudnya gimana? Nah, jika maklum kan dia tidak berubah, maksudnya dia sudah asli. Contohnya tadi dzoroba. Nah, ketika dimajhulkan, dzoroba itu menjadi dzumma di dhammah huruf awalnya, dzumma awaluhu di dhammah huruf awalnya. Ketika dzoroba maka menjadi du, dan dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kusira ma qabla akhir, di kasrah huruf akhirnya. Sebelum akhirnya, di kasrah huruf sebelum akhirnya. Nah, ketika dzoroba tadi du, sebelum akhirnya berupa dzoroba, huruf akhirnya ba, maka di kasrah huruf sebelum akhir, maka yang di kasrah adalah huruf ro-nya, maka menjadi duriba. Tadi dzoroba maka menjadi duriba karena dia dimajhulkan, dan rumusnya yaitu dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir, kayak gitu. Dan sama untuk yang mudhari', yaitu dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Jika di madhi dia di kasroh, maka jika di mudhari' maka di fathah. Contohnya dzoroba yadrobu, maka kita akan memakai rumusnya, yaitu di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Huruf awalnya yaitu ya, dan huruf akhirnya karena yadrobu maka huruf akhirnya sama, yaitu ro juga, maka akan menjadi yudrobu. Jika mabni maklum dia membutuhkan fa'il, maka mabni majhul ini dia tidak membutuhkan fa'il. Nah, saya akan mengambil contoh, yaitu dzoroba zaidan. Dzoroba memukul, siapa yang memukul? Nah,
karena dia isim mabni maklum, maka dia membutuhkan pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut. Siapa yang memukul? Zaidun. Zaid memukul. Lalu siapa yang dipukul? Yang dipukul adalah Amron. Nah, di mabni maklum ini dia membutuhkan pelaku, tetapi berbeda ketika dia menjadi mabni majhul. Dia tidak akan membutuhkan fa'il. Yang maklum tadi kita ubah menjadi majhul. Maka dari duriba dia menjadi dari doroba dia menjadi duriba, dipukul. Nah, ketika maklum dia di bahasa Indonesia dia tetap memukul. Siapa yang memukul, kayak gitu, sebuah pekerjaan. Nah, ketika majhul dia akan ditambahkan dipukul, dilawan, di jalan, berjalan, membaca, dibaca, kayak gitu. Menulis menjadi ditulis. Maka ketika majhul akan membuang fa'ilnya. Karena fa'ilnya Zaidun, maka Zaidun akan dibuang. Langsung saja, ya contohnya duriba Amrun. Duriba dipukul, duriba Amrun. Duriba Amron dipukul. Kalau maklum kan Zaid memukul Amron, tapi ketika majhul Amron dipukul. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.